Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Maya Sabara dari program studi Magister Pendidikan Matematika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Malang. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang gelanggang. Definisi pertama, suatu gelanggang G dengan operasi bintang dan kotak adalah sebuah himpunan tak kosong G dengan dua operasi biner, yaitu bintang sebagai operasi pertama dan kotak sebagai operasi kedua, yang kedua-duanya didefinisikan pada G yang memenuhi aksioma berikut. Yang pertama, G dengan operasi bintang adalah grup abelian. Yang kedua, operasi kotak tertutup di G. Yang ketiga, operasi kotak bersifat asosiatif di G. Dan yang terakhir, operasi kotak bersifat distributif terhadap operasi bintang di G, baik distributif kiri maupun kanan. Nah, jika kita lihat pada poin kedua dan tiga merupakan definisi dari semigrup, maka G dengan operasi bintang merupakan semigrup. Untuk contohnya, diberikan Z dengan operasi penjumlahan dan perkalian, dengan Z adalah himpunan bilangan bulat. Maka, berdasarkan definisi gelanggang dapat kita selidiki sebagai berikut. Yang pertama, Z dengan operasi penjumlahan adalah grup abelian, yaitu untuk poin pertama, setiap elemen A, B di Z, maka A ditambah B di Z. Jadi, hasil penjumlahan A ditambah B di Z. Yang kedua, elemen A, B, C di Z, maka A ditambah hasil dari B ditambah C sama dengan hasil dari A ditambah B ditambah C. Jadi, operasi penjumlahan asosiatif di Z. Yang ketiga, A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A sama dengan A. Dengan 0 adalah identitas terhadap operasi penjumlahan. Yang keempat, A ditambah min A sama dengan min A ditambah A sama dengan 0. Dengan min A di Z adalah inverse dari A. Yang terakhir yaitu A ditambah B sama dengan B ditambah A. Jadi operasi penjumlahan komutatif di Z. Yang kedua yaitu operasi perkalian tertutup di Z, yaitu untuk setiap elemen A, B di Z, maka A kali B di Z. Yang ketiga, operasi perkalian bersifat asosiatif di Z, yaitu untuk setiap elemen A, B, C di Z, maka berlaku A kali B, A kali hasil dari B kali C sama dengan hasil dari A kali B kali C. Yang keempat, yaitu operasi perkalian bersifat distributif terhadap operasi penjumlahan di Z, yaitu untuk setiap elemen A, B, C di Z, maka berlaku A kali hasil dari B ditambah C sama dengan hasil dari A kali B ditambah hasil dari A kali C, dan hasil dari A ditambah B kali C sama dengan hasil dari A kali C ditambah hasil dari B kali C. Definisi kedua, suatu gelanggang G dengan operasi bintang dan kotak disebut gelanggang komutatif jika dan hanya jika operasi kedua yaitu operasi kotak bersifat komutatif di G. Dari contoh pertama yaitu gelanggang Z dengan operasi penjumlahan dan perkalian, maka dapat kita tunjukkan bahwa untuk setiap elemen A, B di Z berlaku A kali B sama dengan B kali A, sehingga Z dengan operasi penjumlahan dan perkalian adalah gelanggang komutatif. Definisi ketiga, suatu gelanggang G dengan operasi bintang dan kotak disebut gelanggang dengan elemen satuan jika dan hanya jika G memiliki elemen identitas terhadap operasi kedua yaitu operasi kotak. Dari contoh pertama yaitu gelanggang Z dengan operasi penjumlahan dan perkalian, maka dapat kita tunjukkan bahwa untuk setiap elemen A di Z terdapat 1 di Z yang berlaku A kali 1 sama dengan 1 kali A sama dengan A, sehingga Z dengan operasi penjumlahan dan perkalian adalah gelanggang dengan elemen satuan. Selanjutnya yaitu definisi keempat, suatu gelanggang G dengan operasi bintang dan kotak disebut gelanggang komutatif dengan elemen satuan jika dan hanya jika operasi kedua yaitu operasi kotak bersifat komutatif dan G memiliki elemen identitas terhadap operasi kedua. Dengan kata lain merupakan gelanggang komutatif sekaligus gelanggang dengan elemen satuan. Untuk contohnya dapat kita lihat dari contoh pertama, yaitu gelanggang Z dengan operasi penjumlahan dan perkalian, maka dapat kita selidiki bahwa untuk setiap elemen A di Z, maka A kali I sama dengan I kali A sama dengan A. Pilih I sama dengan 1 di Z, yang berarti terdapat elemen identitas di Z terhadap operasi kedua, yaitu operasi perkalian. Untuk setiap elemen A, B di Z, maka A kali B sama dengan B kali A
A, yang berarti operasi kedua yaitu operasi perkalian bersifat komutatif di Z. Jadi, Z dengan operasi penjumlahan dan perkalian adalah gelanggang komutatif. Karena Z dengan operasi penjumlahan dan perkalian adalah gelanggang komutatif dan sekaligus gelanggang dengan elemen satuan, maka Z dengan operasi penjumlahan dan perkalian adalah gelanggang komutatif dengan elemen satuan. Selanjutnya yaitu teorema pertama. Pada teorema pertama akan membahas sifat-sifat gelanggang. Misalkan G dengan operasi bintang dan kotak adalah gelanggang, maka untuk setiap elemen A, B di G berlaku yang pertama I kotak A sama dengan A kotak I sama dengan I, dengan I merupakan identitas operasi bintang. Yang kedua, A kotak inverse B sama dengan inverse A kotak B sama dengan inverse dari hasil A kotak B. Yang ketiga, inverse A kotak inverse B sama dengan A kotak B. Yang keempat, inverse dari hasil A bintang B sama dengan inverse A bintang inverse B. Selanjutnya yaitu A kotak hasil dari B bintang inverse C sama dengan hasil dari A kotak B bintang inverse dari hasil A kotak C. Yang keenam yaitu hasil dari B bintang inverse C kotak A sama dengan hasil dari B kotak A bintang inverse dari hasil C kotak A. Yang terakhir yaitu inverse I kotak A sama dengan inverse A, dengan I merupakan identitas terhadap operasi kotak. Selanjutnya, untuk bukti teorema pertama, poin ke-1, yaitu hasil dari A kotak I bintang hasil dari A kotak I sama dengan A kotak hasil dari I bintang I. Ini merupakan sifat distributif yang menghasilkan A kotak I. Hasil dari A kotak I bintang hasil dari A kotak I sama dengan hasil dari A kotak I bintang I. Nah, ini merupakan sifat identitas sehingga dapat diperoleh bahwa hasil dari A kotak I sama dengan I. Ini merupakan hukum konstelasi. Secara analog dapat kita buktikan bahwa hasil dari I kotak A sama dengan I. Selanjutnya, bukti teorema pertama poin kedua, hasil dari A kotak inverse B bintang dari hasil A kotak B sama dengan A kotak hasil dari inverse B bintang B. Nah, ini merupakan sifat distributif yang menghasilkan A kotak I merupakan sifat identitas sehingga menghasilkan I, yang merupakan sifat dari teorema pertama poin ke-1. Karena hasil dari A kotak inverse B bintang hasil dari A kotak B sama dengan I, maka dapat kita peroleh bahwa hasil dari A kotak inverse B sama dengan inverse dari hasil A kotak B, atau hasil dari A kotak inverse B adalah inverse kiri dari A kotak B. Setelah mengetahui inverse kirinya, selanjutnya kita akan menunjukkan inverse kanannya. Secara dapat kita buktikan bahwa hasil dari inverse A kotak B sama dengan inverse dari hasil A kotak B. Oleh karena hasil dari A kotak inverse B sama dengan inverse dari hasil A kotak B, dan hasil dari inverse A kotak B sama dengan inverse dari hasil A kotak B, sehingga dapat disimpulkan bahwa A kotak inverse B sama dengan inverse A kotak B sama dengan inverse dari hasil A kotak B. Selanjutnya, untuk teorema pertama poin ketiga, yaitu inverse A kotak inverse B sama dengan inverse dari hasil A kotak inverse B. Nah, ini merupakan sifat teorema pertama poin kedua yang menghasilkan inverse dari inverse hasil dari A kotak B, yang menghasilkan A kotak B. Selanjutnya, untuk bukti teorema pertama poin keempat, perhatikan bahwa hasil dari inverse A kotak perhatikan bahwa hasil dari inverse A bintang inverse B bintang hasil dari A bintang B menghasilkan inverse B bintang inverse A bintang hasil dari A bintang B. Nah, ini merupakan sifat komutatif
yang menghasilkan inverse B bintang hasil dari inverse A bintang hasil dari A bintang B. Menghasilkan inverse B bintang hasil dari inverse A bintang B. Nah, ini merupakan sifat inverse yang menghasilkan inverse B bintang hasil dari I bintang B. Nah, ini merupakan sifat identitas. Yang menghasilkan inverse B bintang B merupakan sifat inverse yang menghasilkan I. Maka inverse A bintang inverse B sama dengan maka inverse A bintang inverse B sama dengan inverse dari hasil A bintang B. Selanjutnya, untuk teorema pertama poin kelima, yaitu A kotak hasil dari B bintang inverse C sama dengan hasil dari A kotak B bintang hasil dari A kotak inverse C. Nah, ini merupakan sifat distributif yang menghasilkan hasil dari A kotak B bintang inverse dari A kotak C. Ini merupakan sifat teorema pertama poin kedua. Selanjutnya, untuk teorema pertama poin ke-6, yaitu hasil dari B bintang inverse C kotak A sama dengan hasil dari B kotak A bintang hasil dari inverse C kotak A. Sama, ini merupakan sifat distributif yang menghasilkan hasil dari B kotak A bintang inverse dari hasil C kotak A. Selanjutnya, untuk teorema pertama poin terakhir, yaitu A bintang hasil dari inverse I kotak A sama dengan hasil dari I kotak A bintang hasil dari inverse I kotak A. Nah, ini merupakan sifat identitas operasi kotak yang menghasilkan hasil dari I bintang inverse I kotak A. Ini merupakan sifat distributif yang menghasilkan I kotak A yang merupakan sifat identitas dari operasi bintang yang menghasilkan I. Maka, hasil dari inverse I kotak A sama dengan inverse A. Selanjutnya, untuk definisi 5 dan seterusnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ahmad Marzuki. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.